Benteng Akidah dinilai netizen sebagai channel provokatif, channel buruk sangka, channel donasi, channel penebar kebencian kepada ulama, dan lain sebagainya. Melalui video ini, admin ingin mengajak para pemirsa untuk membuktikan penilaian netizen tersebut. Benarkah demikian? Mari kita lihat jejak digitalnya. Berdasarkan penelusuran admin, ada banyak ulama aswaja dan para tokoh yang menjadi korban keganasan mulutnya Fahim dengan tuduhan-tuduhan sesat, liberal, murtad, dan lain sebagainya. Di antaranya, Quraisy Shihab, Gus Miftah, Gus Baha, Gus Mus, Gus Muafik, Kiai Said Akil Siraj, Gus Dur, dan lain sebagainya. Belum lama ini ada Gus Fuad Pleret dan Habib Kribo yang dihinakan bahkan dilecehkan dengan kalimat dan tuduhan sadis. Kalau sudah Anda tahu, Anda tampilkan bahwa Kiai Munafik, Kiai Muafik, bagaimana kesalahan-kesalahan dan juga bagaimana ternyata kekosongan Kiai Muafik tersebut di dalam ayat tersebut. Kiai Muafik ketika ini mengindikasikan satu hal yang sangat negatif terhadap agama dan sangat membahayakan terhadap akidah umat, saya tidak boleh diam dan saya juga tidak boleh mencaci. Ya, itulah ya. Tidak boleh mengatakan, oh ini si Kribo ini goblok dan sebagainya. Tidak boleh. Bagi saya dalam kamus saya tidak boleh seperti itu. Akhir daripada lagu tersebut, ini yang membuat kita luar biasa apresiatif, yaitu Islam yes dan kafir no. Ada yang kafir barang itu apa? Itu urusannya apa dengan pramuka? Tidak ada urusan. Itu bodoh dan gendeng orang itu. Seperti aja. Masya Allah, saya yakin pengarang lagu ini adalah orang yang alim dan orang yang sudah tidak diragukan kealimannya. Kenapa? Karena ini ada di dalam ajaran agama Islam, dalam Al-Quran dan dalam anjuran baginda Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya. Mari kita kupas satu persatu. Tidak perlu si kakek tersebut minta kita supaya ngaji. Kita akan kaji. Ketika kita selesai mengkaji ini, kalau misalkan si kakek tersebut terkemplang dengan sendirinya, Tidak hanya itu, pada tanggal 17 September 2019, Fahim membalas puisi Gus Mus dengan kalimat yang dinilai jorok. Allahu Akbar. Urat-urat leher kalian membesar meneriakkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malah urat-urat kemaluan kalian membesar jika teriakan Allahu Akbar. Dan dengan semangat jihad, nafsu kebencian kalian membakar apa saja yang kalian anggap mungkar. Dengan syahwat yang menggebu-gebu, melihat jihad adalah perang di ranjang. Bukti nyata dengan nuansa sok bijak dan nyekoro, kalian nyinyir ketika kami suarakan nahi mungkar. Berkaca dari pemaparan admin tentang Gus Muafik, dapat disimpulkan bahwa Fahim memang kerap merendahkan nama ulama seenak perutnya. Silakan lihat video ini untuk lebih jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan satu hal di mana ini menurut saya adalah tanggung jawab saya untuk menyelesaikannya dalam hal meluruskan apa yang sudah dibengkokkan, sudah disiasati, sudah dimonopoli, sudah diburamkan oleh si Islah Bahrawi tentang adanya ayat dan dalil mereka orang-orang liberal seenaknya sendiri, seenak perutnya sendiri di dalam menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk meloloskan apa yang menjadi hawa nafsunya sendiri, kepentingannya sendiri. Kemudian di Indonesia lahirnya satu dedengkot liberal yang bernama Nurholis Majid. Namanya Islamnya luar biasa. Salah satunya sifat Allah dibawa-bawa, Al-Majid. Maka orang awam akan kesemsem dengan hal itu. Di mana Nurholis Majid ini pada tahun 1970-an mengusung paham tersebut. Sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam liberal untuk menghancurkan Islam di masanya atau di tempat tersebut. Dilakukan oleh Nurholis Majid pendataran-pendataran akidah dan penafsiran Al-Quran sesuai dengan kepentingan perut dan otaknya saja. Sama dengan apa yang dilakukan oleh si Islah Bahrawi. Dia membawa satu misi ke Indonesia untuk menghancurkan Islam dengan paham-paham yang bertentangan dengan syariah dan sunnah, dengan salafun saleh, dengan ijma' dan qiyas dan ulama-ulama kita. Ya, ini ada berita panas ini, berita terbaru tentang Benteng Akidah ya, yang
yang katanya Ustadz itu ya, yang sok suci itu ya. Ganteng donasi maksudnya. Nah, ini di Tribun nih ada berita Kiai diduga selingkuh dengan santrinya, istri sampai lapor ke polisi terduga angkat bicara. Ya. Belum kelihatan. Oh iya. Oke. Ya, di sini disebutkan wanita ini menyebut suaminya yang bernama Fahim Mawardi, seorang kiai pengasuh pondok pesantren Syariah Ad-Jalil Jember. Enggak, ini bener apa fitnah ini? Nah ini kita tanyakan sendiri pada Kiai Fahim, apakah ini benar atau tidak? Jika tidak benar, ya silahkan dikonfirmasi. Jika ya benar ya. Itu di mana itu? Portal berita apa itu? Portal berita Tribun ya. Judulnya apa? Kiai diduga selingkuh dengan santrinya, istri sampai lapor ke polisi. Itu beritanya kapan tuh? Upnya itu 4 jam yang lalu, hari 4 jam ini yang lalu, tanggal Kamis 5 Januari 2023. malam Jumat berkah itu. Allah. Oh, cuma ada di Tribun aja atau ada yang lain toh? Ada yang lain ini, Oh, di iya. Detik Jatim ini. Coba kayak lihat kayak apa? Ini nih. Kiai di Jember diadukan istrinya ke polisi diduga selingkuh dan cabuli santri. Oh, ini harusnya channelnya jangan Benteng Akidah nih, Benteng Kelamin. Jadi seorang kiai di Jember mendatangi Polres Jember untuk mengadukan ulah suaminya. Ulah suaminya. Oh, suaminya itu ulahnya syar'i. Syar'i. Yang lain kan sesat. Masya Allah. Makanya jangan kebanyakan kritik ulama. Buktinya itu valid langsung dari istrinya, dan istrinya sendiri yang pasang Coba CCTV dibaca di kamarnya beritanya ini. apa? Jadi Bu Nyai, istri sang kiai itu melakukan konsultasi ke Polres Jember, tanya ke bagian PPA Polres Jember. Beliau ini melakukan pengaduan jika Pak Kiai ini disebut sering kalau malam memasukkan santrinya ke dalam ruangan khusus. Santri laki apa perempuan? Perempuan dong.